bahaya yang seringkali tidak disadari banyak orang, sehingga banyak orang tidak peduli terhadap bahaya bising. Padahal kebisingan berpotensi dalam menimbulkan bahaya untuk kesehatan, baik secara fisiologis dan psikologis. Menurut WHO, tingkat kebisingan yang sehat tidak boleh melampaui dari 100 desibel, dan batas kebisingan yang sehat menurut WHO adalah 55 desibel pada siang hari dan 40 desibel pada malam hari. Jika lebih dari kondisi tersebut, maka sudah termasuk polusi suara. Lalu, apa sih sebenarnya itu kebisingan? Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki atau diinginkan yang dapat mengganggu atau timbul di luar kemauan orang yang bersangkutan. Lalu, apa saja jenis-jenis bising? Yang pertama adalah bising kontinu yang terjadi secara terus-menerus seperti suara mesin, kipas angin, dan lain-lain. Kedua, bising intermittent atau terputus-putus yang terjadi secara tidak terus-menerus seperti suara lalu lintas. Ketiga, bising impulsif yang bersifat mengejutkan yang memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 desibel seperti suara senapan dan mercon. Keempat, bising impulsif berulang yang terjadi secara berulang-ulang pada periode yang sama seperti suara mesin tempah. Berikut ini adalah contoh-contoh sumber bising. Yang pertama, bising interior. Contoh pertama pada bising interior adalah speaker musik. Kedua, suara televisi. Ketiga, suara mesin cuci. Keempat, peralatan masak seperti blender. Selanjutnya, bising eksterior. Contoh pertama pada bising eksterior yaitu kebisingan dari jalan lalu lintas, baik itu dari suara mesin kendaraan, knalpot, ataupun gesekan ban dengan aspal. Kedua, kebisingan dari kegiatan terminal bus. Ketiga, kebisingan dari kegiatan konstruksi. Keempat, kebisingan yang berasal dari kegiatan di stasiun rel kereta api. Kelima adalah kebisingan yang berasal dari bunyi pesawat. Dan keenam, kebisingan yang berasal dari kegiatan pasar. Lalu, apa saja sih dampak-dampak apabila kita terpapar oleh kebisingan? Pertama, menyebabkan gangguan terhadap jantung. Kedua, mengganggu pola tidur. Ketiga, hilangnya konsentrasi. Keempat, menyebabkan stres. Kelima, mudah marah dan emosi. Dan yang paling berbahaya, adanya gangguan telinga seperti tuli permanen dan tuli sementara. Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama mengenali cara pengendalian bising supaya kita dapat terhindar dari bahaya sehingga aman saat bekerja dan tetap sehat. Berikut ini adalah upaya-upaya pengendalian bising yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menanam tanaman peredam bising. Contohnya seperti tanaman hias yaitu pucuk merah dan tanaman hias lainnya. Di mana tanaman-tanaman hias ini bisa ditanam di perkarangan rumah sebagai media peredam bising. Yang kedua, menanam bambu sebagai tanaman peredam bising. Yang ketiga, untuk para pekerja dapat menggunakan alat pelindung telinga untuk melindungi diri dari adanya potensi bahaya bising. Keempat, memanfaatkan bambu sebagai peredam bising seperti dapat dijadikan kerajinan tangan untuk pintu dan lemari. Selain itu, sebagai peredam bising, bambu juga dapat menambah nilai estetika dari suatu bangunan. Kelima, memasang gorden dalam suatu ruangan. Keenam, menggunakan tirai yang berbahan alami dari bambu yang dapat dijadikan sebagai peredam bising. Ketujuh, menggunakan media spons atau busa yang dapat ditempelkan ke dinding sebagai peredam bising.